selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Setelah diberitakan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akhirnya merelokasi Sekolah Dasar Negeri 8 Ranah Pasisya yang selalu libur jika daerahnya diguyur hujan deras. Calo surat-surat kendaraan yang menipu polisi di Pariaman ditangkap polisi di Jakarta. Kejuaraan Taekwondo digelar di Payakumbuh sebagai ajang pemanasan jelang Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2025 mendatang. Setelah diberitakan berulang kali tentang kisah murid Sekolah Dasar Negeri 8, Sasak Ranah Pasisya, yang kerap belajar di rumah jika banjir datang, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akhirnya memenuhi harapan warga dan orang tua murid. Pada Jumat pekan lalu, pemerintah Pasaman Barat meninjau tanah relokasi yang rencananya akan dibangun Sekolah Dasar Negeri 8 Sasak Ranah Pasisya. Tanah itu berlokasi di Kampung Taluak Pagang, Nagari Sasak, Pasaman Barat, dengan luas tanah sekitar 4.000 meter persegi, yang merupakan tanah hibah dari tokoh masyarakat setempat. Menurut Bupati Pasaman Barat, pembangunan Sekolah Dasar Negeri 8 ini akan mulai dibangun di tempat relokasi pada tahun ini juga, dan murid bisa pindah ke sekolah baru mereka sesegera mungkin. Mana lokasi SD ini selalu saja dilanda banjir, sehingga kita berkesimpulan sekolah ini akan kita pindahkan ke daerah yang aman. Hari ini kita melihat terakhir kondisi sekolah ini, informasi juga dapat dari tokoh masyarakat bahwa hampir ketika hujan turun lokasi ini sudah banjir. Insya Allah tahun ini juga ini akan kita mulai pembangunannya, setidaknya 3 lokal atau 4 lokal. Sekolah Dasar Negeri 8 ini terletak di Kampung Rantau Panjang yang kerap terendam banjir. Selain sekolah, jalan menuju sekolah juga terendam banjir. Hal itu terjadi jika Sungai Batang Pasaman meluap. Jika itu terjadi, maka murid meliburkan diri. Akibat banjir itu, bulan Mei lalu, murid sekolah ini terpaksa melaksanakan ujian di masjid. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kapolres Pesisir Selatan memastikan jika timnya masih menyelidiki kasus perundungan dan penganiayaan yang dilakukan beberapa pelajar MTSN terhadap seorang pelajar lainnya. Kasus itu menjadi viral setelah video penganiayaan itu beredar luas di tengah masyarakat. Peristiwa yang terjadi pada minggu lalu itu sangat disayangkan oleh Kapolres karena pihaknya telah bersosialisasi ke hampir semua sekolah di pesisir selatan yang tujuannya untuk mencegah tawuran, peredaran narkotika, dan menggunakan media sosial dengan bijak. Saat ini, pelaku dan saksi masih diperiksa secara intensif oleh polisi. Ini akan patuhi semua aturan yang berlaku dan memastikan bahwa keadilan terwujud dan tentunya proses penegakan hukum ini bermanfaat bagi anak-anak kita yang lain sehingga peristiwa ini tidak berulang. Karena memang bullying ini menjadi perhatian kita bersama. Anggota kami tidak henti-hentinya ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan kepada masyarakat supaya jangan sampai terjadi. Hasil pemeriksaan sementara terungkap jika penganiayaan itu terjadi karena tim pelaku kalah bermain futsal dalam rangka kegiatan perpisahan kenaikan kelas di sekolahnya.
Jika melihat kasusnya, maka polisi bisa memidanakan pelaku, meski masih di bawah umur. Karena sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang sudah berumur 12 tahun. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Puluhan warga dari Kelurahan Nan Balimo dan Kampung Jawa Solo melakukan demo ke kantor Badan Pertanahan Nasional Solo pada Senin siang. Mereka menuntut BPN agar segera memberikan kejelasan terhadap status kepemilikan atas tanah mereka. Sambil membawa berbagai poster yang berisikan tuntutan, mereka juga berorasi di depan kantor BPN Solo itu. Aksi mereka itu ditanggapi oleh petugas BPN yang bersedia untuk berdialog dengan beberapa perwakilan pedemo. Menurut pedemo, kedatangan mereka bertujuan untuk meminta keadilan dan penyelesaian terhadap permasalahan tanah mereka yang berada di areal tanah konsolidasi 240 hektar. Dijelaskannya, untuk status kepemilikan atas tanah di lokasi itu, sebagian sudah ada yang memiliki sertifikat. Namun sertifikat itu tidak bisa digunakan untuk keperluan gadai atau untuk menjualnya ke pihak lain. Dari masyarakat Nan Balimo dan Kampung Jawa, tuntutan kita jelas Bu, mohon keadilan dan mohon penyelesaian bagi tanah-tanah kami yang sudah bersertifikat dan maupun tanah-tanah dari wilayah kami, dari anak keponakan yang sudah menempati tanah di areal konsolidasi yang katanya menurut BPN dan pemerintah adalah tanah pemerintah. Kami beli, kami bukan merampas, bukan merampok. Usai dialog, BPN akan segera menyampaikan semua hasil pertemuan itu ke kantor wilayah BPN di Padang. Dan sesegera mungkin akan menyampaikan hasilnya kepada peserta demo. Ya, tadi kita sudah dengar bersama dan kita sudah rapat bersama tadi dengan pihak masyarakat, Pemda dan BPN sendiri, bahwa solusinya akan kita laksanakan segera konsultasi ke Kanwil, kita mengakomodir segala permasalahan-permasalahan yang disampaikan masyarakat tadi, kita akan sampaikan ke Kanwil, mungkin dalam waktu singkat ini, mungkin dalam minggu ini juga, kita dengan pihak Pemda akan koordinasi dengan Kanwil, nanti apapun hasilnya, solusinya akan kita sampaikan kepada pihak masyarakat tersebut. Setelah mendengar keterangan dari BPN, massa yang dikawal polisi dan Satpol PP ini membubarkan diri dengan tertib. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Untuk mendukung ketahanan pangan jenis telur ayam, kelompok Matahari Tabi Nagari Sasa beternak ayam petelur. Lokasi kandang terletak di Nagari Sasa, Kecamatan Sasa Ranah Pasisia, Pasaman Barat. Dalam 1 bulan, telur ayam yang dihasilkan bisa mencapai 900 papan, dengan omset bulanan mencapai 36 juta rupiah. Selain itu, harga telur ayam yang dijual lebih murah Rp5.000 hingga Rp6.000 per papan jika dibandingkan harga di pasaran. Kini harga telur ayam di kandang sekitar Rp40.000 per papan. Jika diantarkan ke rumah-rumah, maka akan dikenakan ongkos kirim sebesar Rp3.000 per papan. Di pasaran, harga telur ayam dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp48.000 per papan. Menurut salah seorang anggota kelompok, dari hasil telur ayam yang dikelola kelompok tani ini, belum mencukupi untuk kebutuhan warga Nagari Sasa. Mereka berharap masyarakat lain juga membuat kelompok tani beternak telur ayam. Untuk sekali sebulan penghasilan itu cuma 36 juta. Kalau untuk biaya makan 850 kali 30. Ya sekitar itu Pak ya? Ya. Kita memang untuk bantu masyarakat, gimana kita mau menjual mahal. Kalau dapat 2 kandang lagi, tidak enak kalau dapat. Karena harga kita ini tidak terlalu mahal, orang di sini semua. Menurut Camat Sasa Ranah Pasisia, sumber dana ternak ayam petelur berasal dari dana desa Nagari yang dikelola secara swadaya oleh kelompok, yang diperuntukkan membantu warga
menjaga kestabilan harga. Tujuannya supaya terpenuhi kebutuhan pangan yang ada di Negari Sasak, karena program stunting yaitu tertinggi termasuk di Negari Sasak juga tertinggi. Jadi ini salah satu langkahnya itu, Bu? Iya. Kalau untuk harga sendiri gimana ini, Bu? Kalau harga sendiri dibanding dengan pasaran yaitu berkisar, kemurahan di sini ada 5.000. Selain untuk menjaga ketahanan pangan di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia, tujuan beternak ayam petelur juga untuk mendukung program pemerintah, terutama dalam upaya penurunan angka stunting. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.